Jadi harus ada upaya hukum, Kang Mas Taufik CH, SHMH dan teman-teman juga dari PBNU untuk bagaimana memproses hukum ini. Kalau bisa sampai dicabut itu izin siar daripada Trans 7 itu. Karena ini sudah bukan hanya berusaha memarginalkan dan mendiskreditkan, saya kira ada upaya-upaya terorganisir untuk membuat citra pesantren secara umum, bukan hanya Lirboyo, agar tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang diminati oleh masyarakat, dan siapa-siapa yang bercita-cita ingin mendiskreditkan pondok pesantren sehingga mengharapkan pondok pesantren ditinggalkan oleh umat Islam, dia mimpi di siang bolong. Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Saudara sekalian, akhirnya beliau angkat bicara terkait dengan Trans 7 yang menayangkan seakan-akan membuat pondok pesantren citra buruk, saudara sekalian. Di mana ketika Trans 7 ya mengkritisi daripada tradisi yang ada di pondok pesantren tanpa ada riset mendalam, saudara sekalian. Dan ini membuat para pimpinan pondok pesantren, saudara sekalian, agak marah, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Selanjutnya, ini perspektif secara detail Anda bagaimana nih tentang dunia pesantren ini? Tadi juga sudah dikatakan oleh Kiai Mukti Ali. Silakan Kiai. Kalau tadi saya hanya minta maaf dari Trans TV, juga Pak Khairul Tanjung untuk meminta maaf secara langsung pada Kiai Anwar Mansur. Sekarang ditambahin Kang Mas Yusuf. Jadi harus ada upaya hukum, Kang Mas Taufik CH, SHMH dan teman-teman juga dari PBNU untuk bagaimana memproses hukum ini. Kalau bisa sampai dicabut itu izin siar daripada Trans 7 itu. Karena ini sudah bukan hanya berusaha memarginalkan dan mendiskreditkan, saya kira ada upaya-upaya terorganisir untuk membuat citra pesantren secara umum, bukan hanya Lirboyo, agar tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang diminati oleh masyarakat Muslim, juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan saya kira tidak berlebihan. Bahkan tadi saya lihat itu Ketua Umum PBNU, Kang Mas Yusuf, Kang Mas Yahya Sakuf itu sambil terlihat mau menangis, karena memang ini sangat menyentuh beliau. Saya kira ya, mungkin kata Kang Mas Yusuf bisa jadi itu mau menangisnya bukan karena kasus itu, tapi kasus lain. Tapi saya kira karena ini adalah menyangkut hal-hal yang sangat terkait dengan diri beliau sebagai seorang santri, karena beliau mondok juga itu di Krapyak dan di lainnya. Saya kira setiap santri itu tidak pernah merasa diperbudak oleh kiainya ketika ada di pesantren. Dia mau gotong royong, roan dan lain sebagainya itu sukarela. Bahkan kiai itu kadang-kadang hanya mau memerintah santri itu santri-santri yang ada di dalamnya aja. Santri-santri yang bukan di dalam itu santri yang memang dia tidak mendarma baktikan untuk ada di dalam kiai, itu kiai kadang-kadang nggak mau nyuruh. Itu tradisi pesantren begitu. Karena kalau kiai pesantren Salafiyah itu ada santri dalam yang biasanya ada di dalam kiai, memang dia datang untuk mengaji, tetapi biasanya dia selain mengaji memang di dalam dirinya ingin mendarma baktikan di rumah kiai gitu, sebagai khadimnya kiai. Lalu kiai menganggap keluarganya sendiri. Jadi seperti kiai memberi makan kepada anaknya, begitu juga kiai memberi makan pada santri dalam itu. Nah, seperti kiai juga kadang-kadang menyuruh anaknya, begitu pula kiai berani menyuruh santri dalam itu. Nah, tapi kalau untuk hal-hal besar seperti ngecoroan itu, memang kebiasaan kita di pesantren itu, ya kita ingin juga mempunyai amal jariah yang kita bisa rasakan nanti setelah kita jadi alumni, ketika kita datang ke pondok kita itu, kemudian kita bisa bernostalgia. Ini hasil roan saya ini, ngecor di sini. Dulu saya kepleset di sini nih, lagi ngecor sama teman misalnya begitu. Jadi
hal-hal yang terjadi di pondok pesantren itu adalah sesuatu yang bersifat natural, tidak ada unsur paksaan, bahkan di dalamnya ada unsur ta'dib seperti Kiai Mufti Ali tadi katakan itu. Bagaimana nanti kita menghadapi masa depan di tengah-tengah masyarakat, seorang santri selain dia juga harus tafakuh fiddin, tetapi juga dia harus mempunyai skill dalam kehidupan, tidak jadi pemalas. Ketika ada masyarakat gotong royong dia ikut. Ketika ada misalnya pembangunan masjid ngecor di situ dia ikut campur. Kemudian dia lebih paham karena dulu di pesantrennya dia pernah ngecor. Saya ini masang keramik pondok-pondok putri waktu saya di pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Jadi saya ini pondoknya banyak. Salah satu pondok yang saya pernah itu masang keramik itu Kang Mas Yusuf di pondok pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Ketika saya datang itu ke pondok pesantren saya, kemudian saya bernostalgia. Itu dulu saya yang masang keramiknya, sampai sekarang itu belum dibongkar, alhamdulillah. Jadi saya ada nostalgia pernah masang keramik gitu, walaupun keramiknya nggak lurus. Karena memang nggak mesti bagus, kata Kiai yang penting bisa dipasang gitu. Nah, jadi hal-hal itu sama sekali Kiai tidak maksa, kamu harus ikut mengkeramik, memasang keramik itu tidak. Karena di situ ada takdib. Dan Kiai Mufti Ali, Kang Mas Taufik CH, dan Kang Mas Yusuf, juga ini putranya seorang mursyid thariqah ini Kang Mas Yusuf ini. Sebagai seorang santri, saya tidak merasa khawatir min haitsu huwa, dari sisi pondok pesantrennya. Kekhawatiran saya itu hanya untuk dalam perspektif kita sebagai berbangsa, sangat tidak elok ketika ada golongan lain selain golongan kita yang mengolok-olok kita tanpa kenal diri kita. Kita golongan santri ini memiliki kemandirian secara historis dan genealogis. Ketika penjajah tidak memperhatikan kita sejak zaman kerajaan-kerajaan 1600, mereka menguasai berbagai macam kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan politik. Pondok pesantren berdiri sendiri, tidak mau bergabung dengan kompeni Belanda. Kita mandiri. Kita tidak bantu secara pembangunan oleh pihak penjajah. Kita siap untuk bagaimana membiayai diri sendiri, mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita. Dan secara lumintu itu bahkan sampai hari ini pondok pesantren seperti anak tiri di negeri kita ini dalam hal pembangunan yang diberikan atau iuran, bukan iuran, artinya itu bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pondok pesantren. Contohnya di Banten ini. Di Banten itu ada sekolah gratis misalnya. Tapi untuk madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah itu tidak ada sekolah gratis. Yang gratis itu hanya sekolah SMP, yang gratis itu hanya sekolah madrasah aliyah, SMA, SMK. Padahal SMA, SMK itu telah mendapatkan selain bos dari pusat, juga bos dari daerah. Ditambah lagi sekolah gratis, 250.000 per bulan. Sementara madrasah-madrasah yang ada di pondok-pondok pesantren itu tidak mendapatkan itu. Tetapi kami tidak pernah demo. Karena apa? Karena kami sejak dulu diberikan kekuatan mental sebagai penerus perjuangan para anbiya, penerus perjuangan para aulia, penerus perjuangan para ulama, bahwa membawa agama ini harus dengan keikhlasan. Kita memegang agama ini, memegang ilmu-ilmu yang dibawa oleh para anbiya seperti membawa api. Kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan dia mati. Kita milih memegangnya walaupun tangan kita ini panas. Jadi silakan orang-orang yang berusaha untuk memarginalkan pondok pesantren, orang-orang yang berusaha ingin mendiskreditkan pondok pesantren, tapi ketahuilah, kami sudah biasa didiskreditkan, kami sudah biasa dimarginalkan, dan seluruh usaha-usaha Anda tidak akan berguna untuk kami. Tidak akan mempengaruhi eksistensi pondok pesantren. Karena sejak dulu kami sudah biasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, tapi kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami didik anak-anak kami untuk dijadikan orang-orang yang tafaqquh fiddin, berjuang demi agama, dan membawa api agama Islam ini sampai hari kiamat. Jadi usaha-usaha Anda, hai orang-orang yang ingin memarginalkan pondok pesantren, yang saya lihat ini indikatornya sudah nampak sekali, usaha-usaha memframing pondok pesantren, dari sisi ajaran, dari sisi akhlak, dan lain sebagainya,
ketahui apa yang Anda lakukan tidak akan pernah berpengaruh apa-apa terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki organ militan secara historis dan secara genealogis. Para keturunan-keturunan Wali Songo, keturunan para penyebar-penyebar agama Islam di masa lalu, yang secara lumintu memegang agama Islam ini sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah melepaskan agama ini. Tidak akan pernah melepaskan pondok pesantren. Tidak akan pernah melepaskan ajaran-ajaran dato-dato kami untuk senantiasa menjaga masyarakat Islam, untuk senantiasa beragama dengan agama yang benar. Agama dari Nabi Muhammad yang diwariskan pada sahabat. Agama yang benar yang diwariskan dari sahabat kepada tabi'in. Agama yang benar yang diwariskan dari tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah dan lain sebagainya. Kemudian kepada Muzani, Buaiti, kemudian kepada Imam Al-Ghazali, kemudian kepada Rafi'i, kemudian kepada Imam An-Nawawi, kemudian pada Ibnu Hajar, kemudian pada Zainuddin Al-Malibari, kemudian kepada Syekh Abi Bakar Muhammad Syatwa dalam I'anatul Talibin, kemudian kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Tidak akan pernah kami lepaskan apapun yang kalian framing terhadap pondok pesantren tidak akan berarti apa-apa buat pondok pesantren. Karena pondok pesantren telah memiliki organ militan yang akan membawa, yaitu adalah tadi yang seperti saya sebutkan itu, dan itu sudah biasa dimarginalkan, itu sudah biasa didiskreditkan. Coba pada zaman Soekarno juga tidak terlalu memperhatikan pondok pesantren. Pada Soeharto juga tidak memperhatikan pondok pesantren. Hanya Bapak Jokowi yang saya nilai, ini penilaian saya, kita boleh berbeda, itu memperhatikan pondok pesantren. Dan sekarang Bapak Prabowo, saya lihat ya tidak seperti Bapak Jokowi dalam bagaimana memperhatikan pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama. Indikasi-indikasi bahwa ingin menjaga jarak dengan Nahdlatul Ulama pun kita bisa lihat dan kita bisa saksikan. Bagaimana acara-acara di Istana Negara pun tidak menggunakan orang-orang NU. Bahkan orang-orang yang nggak ngerti kita Patul Qorib, Patul Mu'in itu disuruh ceramah di Istana Negara. Hanya bisa hafal Al-Quran, siapa aja bisa hafal Al-Quran, tapi memahami agama itu ada metodologinya. Apa metodologinya? Yaitu baca kitab kuning. Dia nggak bisa baca kitab kuning, disuruh untuk menasehati agama kepada orang-orang yang ada di Istana Negara. Sementara kiai-kiai NU yang tabahur, kiai-kiai yang ada di pondok pesantren, kemudian sekarang dipermasalahkan. Saya teringat ini seperti zaman-zaman Orde Baru dulu lah. Ketika Nahdlatul Ulama pondok pesantren, yang sekarang juga ditambah dengan PWILS, mohon maaf Kiai Mufti, ada PWILS yang juga menjaga nilai-nilai ajaran pesantren dan Wali Songo, yang dimarginalkan sepertinya dalam tanda kutip, dan ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang membuat kami orang-orang pesantren atau kaum santri yang dulu dibilang oleh siapa yang membagi ada abangan, ada priai, ada santri, itu kami kaum santri dari zaman Joko Tingkiran, dari zaman Raden Fatah, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sampai hari ini secara lumintu yang kami warisi, tidak akan pernah mengemis-ngemis untuk kepada pemerintah memperhatikan kami, karena dari dulu kami sudah diajari nilai kemandirian dan gotong royong. Kami mempunyai qanaah, kami mempunyai struggle for life, bagaimana kami bisa membiayai diri sendiri. Kalau pemerintah mau ikut membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, kami tidak nyari-nyari dan kami tidak akan demo. Ada upaya-upaya memarginalkan hari ini kepada pondok pesantren, silakan saja. Tapi perlu diketahui bahwa pondok pesantren hari ini dan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqah an-nahdhiyah yang kita pahami sebagai satu, bahwa ideologi kita adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih kita salah satu mazhab yang 4. Dalam tasawuf kita adalah tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah mayoritas di Indonesia. Dan pondok pesantren itu sebenarnya punya kekhasan Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang lain yang bukan Nahdlatul Ulama yang bikin pesantren ini justru yang menurut saya ini hari ini yang menodai pondok pesantren. Berbagai macam kasus-kasus misalnya pelecehan seksual itu bukan dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kebanyakan. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali. Karena Nahdlatul Ulama tidak maksum ya. Tetapi selagi dia mempunyai basis historis, ideologis, bahkan genealogis dengan para wali songo,
penyebar-penyebar agama Islam masa lalu itu lebih mempunyai energi untuk mempertahankan diri sebagai saban zakiyah atau syekhon zakiyah di dalam bagaimana dia menjadi seorang pengasuh pondok pesantren. Kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya kebanyakan itu di luar Nahdlatul Ulama, cuma karena sekarang banyak pesantren juga didirikan ternyata bukan orang Nahdlatul Ulama. Nah, ini seakan-akan nanti digeneralisir bahwa apa yang terjadi juga itu sama oleh terjadi di Nahdlatul Ulama. Itu satu hal. Yang terakhir, bahwa pondok pesantren ini hari ini, Kang Mas Taufik dan Kiai Mufti, adalah merupakan khazanah orisinalitas dan otentitas daripada mazhab Syafi'i terbesar di dunia. Kalau kita ingin mengetahui mazhab Syafi'i yang paling orisinil hari ini, bukan di Mesir, tapi di Indonesia. Di Mesir masih banyak mazhab-mazhab lain yang dipelajari, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Tetapi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren, yang jumlahnya itu 5.000 pondok pesantren, yang santrinya mencapai 5 juta, itu dipelajari dari mulai mazhab Syafi'i yang paling orisinil dari karya Imam Syafi'i, dari mulai kemudian kepada Mukhtasar Muzani, Al-Buaiti, sampai kepada yang terakhir para ulama-ulama mutakhirin kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Basabren dengan I'anatul Musta'in, kemudian I'anatul Talibin dan Nihayatul Zid, yang sama-sama mensyarahi daripada Fathul Mu'in atau Quratul Ainnya, itu memiliki originalitas karena dia mensyarah kitab sebelumnya. Kemudian yang kitab sebelumnya Fathul Mu'in itu adalah merupakan sebuah mukhtasar dari kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian ke atasnya lagi sebagai mukhtasar dari Imam Nawawi, dari Imam Rafi'i, dari Imam Al-Ghazali, sampai Imam Syafi'i. Jadi ada keberlanjutan genealogi epistemologis yang dimiliki pondok pesantren yang orisinalitas dan keotentikannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti orang-orang yang misalnya saya lulusan daripada YIN, UIN, lulusan dari IIKI. Ketika kita di dunia kampus, kita belajar agama ya hanya per bab saja. Tidak dari alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai tamat wallahu a'lam bishawab. Hanya kita akan bicara tentang jakat profesi. Buka kitab dari berbagai macam kitab. Tetapi tidak bicara atau tidak mengkaji dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita di pesantren, itu dari mulai bismillah sampai wallahu a'lam bishawab. Itu kita pelajari dari mulai kitab terendah sampai kitab tertinggi. Dan jadi saya kira eksistensi pondok pesantren akan terus ada ila yaumil qiyamah. Dan siapa-siapa yang bercita-cita ingin mendiskreditkan pondok pesantren sehingga mengharapkan pondok pesantren ditinggalkan oleh umat Islam, dia mimpi di siang bolong. Saya bicara demikian tidak berarti kita tidak muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah atau tidak muhasabah. Kita tetap, pondok pesantren tentu punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita tetap al-muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita akan mencari hal-hal yang lebih baik buat anak-anak kita, buat pondok pesantren kita, tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai santri, sebagai para ulama yang secara lumintu menerima ilmu dan mustika ini dari para leluhur-leluhur kami. Dan mengenai adab, nanti sebelum kita dengarkan perspektif dari hukum, adab itu dianjurkan. Dan ini adalah perintah Allah. Hadisnya sahih. Al-ulama warasatul anbiya itu hadisnya sahih. Dan yang tidak boleh kita tanda tunduk tawaduan itu seperti pejabat-pejabat kepada atasannya itu. Nah, feodalisme pejabat kepada atasannya yang tanda tunduk tidak dipermasalahkan, padahal itu melawan daripada nas agama, sementara adabnya para santri kepada kiai dipermasalahkan, padahal itu sesuai dengan ajaran agama. Ini masalah yang harus kita bahas ini. Mungkin anak perlu sesuatu media atau forum yang lebih khusus.
Bagaimana itu? Para pejabat-pejabat bawahan pada atasannya tanda tunduk itu tidak dipermasalahkan sebagai feodalisme, sementara para santri yang ada ajarannya menghormati para ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hadisnya sahih, itu Daruqutni, Abu Daud, Ibnu Majah, ada yang dhaif juga. Tetapi yang dhaif kemudian dikuatkan oleh yang sahih, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati ulama, dan cara menghormati ulama berbeda-beda tergantung dari adat istiadat daerahnya masing-masing. Dan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur, ya seperti itu. Dan itu tidak melanggar agama. Bahkan Nabi itu bisa dicium kakinya. Mencium kaki Nabi, itu mencium kaki Nabi ya. Dalam konteks Nabi ini adalah manifestasi dari wahyu, dari ilmu. Maka menghormati orang karena ilmunya, jangankan hanya cium tangan, sampai cium kaki pun ada dalilnya. Kalau dia itu karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Makanya disebutkan oleh Kiai Mufti Ali itu, wa yukrahu takrimuhum, gimana tadi? Bahwa tidak boleh menghormati, mencium tangan kepada selainnya. Selain para ulama yang soleh tadi itu. Termasuk itu nasab itu. Mencium tangan karena nasabnya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu mencium tangan karena ilmu. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu dalilnya banyak. Gak ada kewajiban menghormati orang karena keturunannya, sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Tapi kalau mencintai karena ulama, karena ilmu, maka itu ada dalilnya dari Al-Quran secara jumlatan, ada dalilnya secara khos dari hadis-hadis yang kita baca, baik di hadis sunan maupun di yang lainnya. Jadi masalah ini jangan sampai nanti ada perang narasi antara kita kaum santri dengan kaum priai. Siapa yang feodal sebenarnya? Apakah kita kaum santri, sedangkan kita mempunyai mustanad, kita mempunyai dalil, tapi Anda kaum priai tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai mustanad. Mencium-cium atasan tidak ada dalilnya, haram. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Begitu pula siapa orang yang tawaduk kepada pejabat karena jabatannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa orang yang tawaduk pada orang bernasab karena nasabnya, hilang 2/3 agamanya. Tetapi kalau ilmu, siapa orang yang menghormati orang lain karena ilmu, mencium tangannya, merangkulnya, mencium badannya, ada dalilnya semua dari agama. Sesuatu yang ada dalil dari agama tidak bisa untuk dipermasalahkan. Dan terakhir, sekali lagi, kita boikot Trans 7. Jangan tonton dia. Kita nontonnya pada Suka TV aja. Jangan nonton Trans 7. Selagi dia belum minta maaf, atau selagi pondok pesantren belum merasa bahwa ini sudah cukup mereka minta maaf, baru kita nonton lagi. Terima kasih. Maaf, Mas Taufik, agak lama ini. Baik, jadi Kiai Imad, PWILS siap ya turun gunung ya untuk mengawal siapapun yang mendiskreditkan pondok pesantren, begitu ya? Kita PWILS sebagai pengusung ajaran Wali Songo, Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah akan senantiasa membela kiai, membela pesantren, membela pondok pesantren Lirboyo, membela Kiai Anwar Mansur. Baik, terima kasih, sangat jelas dan tegas bahwa Kiai Madudin Usman dan juga PWILS mendukung terhadap upaya gerakan ini, dan juga nanti sesi selanjutnya akan kita putar kembali ya statementnya. Baik, oke. Mas Taufik, bisa mendengar saya, Mas Taufik? Iya, siap. Ya, dengar, masuk. Ya, Mas Taufik, ini ya, suara saya masuk. Ya. Oke ya. Baik, Mas Oke, Taufik, siap. perspektif bagaimana Anda melihatnya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad yang saya muliakan, Kiai Muti Ali dan Mas Yusuf yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahmi untuk kesekian kalinya terutama dengan Kiai Imad yang saya muliakan ini. Ya, jadi kalau saya mencermati kasus di Lirboyo yang berkaitan dengan ulah Trans 7, dari perspektif hukum ini memang sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi bahwa apapun dalih yang dikemukakan oleh orang Trans 7 yang sudah melakukan upaya-upaya apakah minta maaf atau memberikan hal-hal yang terkait dengan itu, tetap aspek pidananya sangat kuat, ya. Namun hal yang terpenting di sini adalah bahwa dengan adanya perubahan undang-undang IT, terutama di pasal 27 ayat 3, maka akan aduan ya ke halo, masuk ya. Ya, lanjut. Ini sepertinya terkendala sinyal ini, Mas Topik. Yang menarik ini statementnya Mas Topik bahwa dari perspektif hukum, dari kaum santri. Oke, masuk Mas Yusuf ya. Halo. Lanjut Mas Topik, lanjut. Lanjut, ini Mas Topik suaranya terputus. Agak terputus ini Mas Topik. Oke, sinyalnya kurang baik ya. Iya, kurang baik. Ini Anda berada di posisi di mana ini sebenarnya? Ya. Sebenarnya di Kampung Kota ini. Iya. Iya, oke. Masuk ya. Lanjut. Oke. Ya, oke. Jadi secara yuridis bahwa peristiwa yang terjadi di Lirboyo ini memang sudah sangat memenuhi unsur, apakah itu ditinjau dari KUH pidana maupun dari Undang-Undang ITE, ya. Akan tetapi untuk pencemaran nama baik ini Bapak Kiai yang terkena hinaan atau halo? Ya, sepertinya sinyalnya buruk ini Mas Topik. Anda agak tersendat-sendat. Coba sekali lagi saya kasih kesempatan, silakan. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa pelanggaran utama yang dilakukan oleh Trans 7 adalah dia melakukan pelanggaran dari aspek pidana terutama di pasal 310. Itu yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik terhadap pribadi. Namun seandainya yang disematkan adalah lembaga atau pondok pesantren, maka lebih tepat digunakan pasal 156 huruf A KUH pidana. Dan pasal 27 ya, pasal 3 ya, yang semuanya itu berorientasi pada pencemaran nama baik. Nah, di ITE-nya adalah berbicara tentang siapa yang melakukan publikasi atau dengan sengaja dan tanpa hak mendiskusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi kalau dari aspek penghinaan dan pencemaran nama baik ini sudah masuk dalam konteks itu. Namun ada beberapa hambatan atau catatan penting yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, tentang subjek penghinaan, ya. Apakah yang dihina itu individu atau kelompok atau lembaga? Kalau individu, ya digunakan pasal 310. Namun kalau yang dihina adalah kelompok atau pesantren, maka lebih tepat digunakan pasal 156 huruf A. Ini tinggal nanti bagaimana penyidik memberikan analisis ketika kita melakukan pengaduan. Karena apa? Pasal 27 Undang-Undang ITE itu tidak secara otomatis menjadi delik pidana kecuali ada aduan dari korban atau dari mereka yang merasa dihinakan. Nah, ini pertama tentang kajian
siapa subjek yang akan kita berikan kepercayaan untuk mengajukan pengaduan. Yang kedua, adanya unsur niat atau kesengajaan. Jadi innamal a'malu binniyah. Ini menjadi hal yang saya kira sangat penting, adanya mens rea. Trans 7 ini menyampaikan informasi atau mentransmisikan berita itu kepada publik. Walaupun ya Trans 7, tapi karya pihak ketiga. Tetapi apapun persoalannya, yang ditekankan pada aspek IT adalah pihak yang mentransmisikan ke publik, sehingga peristiwa itu bisa dinikmati atau bisa didengar, diketahui oleh publik. Artinya bahwa Trans 7 lah yang paling bertanggung jawab terhadap kaitan ini kalau kita lihat dari Undang-Undang ITE. Isi berita itu dan juga ada pembelaan dari aspek demokratis ini yang nanti akan menjadi penghalang terberat seandainya ada aduan apakah ke Bareskrim atau ke pihak petugas atau yang berwajib. Kenapa? Karena jika tuduhan itu benar atau ada fakta yang mendukungnya, maka pembuat siaran ini bisa menggunakan pembelaan bahwa ia tidak menghina, tetapi menyampaikan fakta. Ini nanti yang akan menjadi bahan diskusi ketika si pengadu itu berdebat dengan penyidik, akan berkutat di masalah itu. Setelah diketahui adanya akan melakukan pembelaan dari aspek demokrasi. Karena apa? Baik, Mas Taufik. Mas Taufik. Mas Taufik. Halo. Di sini Mas Taufik. Ini akan diperdebatkan tentang batas antara kritik dan penghinaan yang memang kadang ya. Mas Taufik, sayang sekali ini. Mas Taufik, pertanyaan saya. Ya, ya. Bentar. Mas Taufik. Ya. Trans TV itu kan media atau media elektronik televisi yang tentunya ketika kita keberatan itu ada lembaga namanya Dewan Pers. Kemudian di satu sisi juga Trans TV itu diawasi oleh KPI, Komite Penyiaran Indonesia. Nah, dan Trans 7 ini, maaf bukan Trans TV, Trans 7 ini memiliki hak siar. Tadi Kiai Maman mengatakan bahwa akan memanggil KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah nanti ada tindak kesengajaan atau lain sebagainya sehingga pencabutan hak siar itu nanti akan digodok katanya di DPR, akan menjadi sebuah mungkin di RDPU dengan KPI. Nah, artinya sebagai media tentu tidak bisa begitu saja dilaporkan ke Bareskrim. Ada pihak lembaga itu Dewan Pers, kemudian juga ada pihak KPI. Bagaimana ini, Mas Taufik? Ya, jadi pihak korban atau dari pondok pesantren yang mewakili kepentingan lembaga ini bisa melakukan langkah-langkah hukum seperti melaporkan ke Dewan Pers atau ke Kementerian Kominfo atau ke pihak KPI, bahkan ke DPR pun bisa. Tetapi bisa berbarengan juga dia melakukan laporan ke Bareskrim, ya, karena ini masalah yang sangat kompleks. Nah, disitulah nanti pihak terkait akan mendiskusikan tentang aspek-aspek apa yang dilanggar oleh Trans 7 dan bagaimana kiat-kiat pembelaan ketika ada laporan ke Bareskrim. Tapi yang jelas bahwa laporan ke Bareskrim pun tidak harus menunggu ya bagaimana klarifikasi dari KPI, dari Dewan Pers maupun mungkin dari DPR. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat-sangat rawan menurut hemat saya. Ya, sehingga peristiwa ini memang sesuatu yang sangat menarik dan mengundang perhatian publik, Mas. Baik, terima kasih Mas Taufik. Kita akan melihat bagaimana selanjutnya pihak legislator. Tadi saya berbicara dengan Ki Maman, legislator PKB yang akan mendorong pemanggilan KPI, kemudian nanti KPI untuk memanggil Trans 7, bagaimana proses selanjutnya. Baik, Kiai Mukti Ali,
ada tambahan bagaimana dengan proses yang terus menggelinding di media sosial, kemudian juga rame-rame ini untuk boykot Trans 7. Silakan. Ya, saya ingin menambahkan yang perlu diketahui oleh publik adalah bahwa Pondok Pesantren Lirboyo itu selain berkontribusi dalam aspek pendidikan pondok pesantren, dalam aspek tarbiyah wa ta'lim dan ta'dib, juga Pondok Pesantren Lirboyo itu selalu hadir dalam momen-momen penting bangsa ini. Contohnya ketika sekutu masuk melalui pintu Surabaya, ingin kembali menjajah, mengkooptasi Indonesia, itu kemudian Fadlatul Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Nah, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo pada waktu itu, yaitu Romo Kiai Haji Makhrus Ali, itu adalah orang Cirebon yang mesantren di Lirboyo, kemudian diambil menantu oleh Romo Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, Kiai Makhrus Ali, beliau mengkoordinir santri pengasuh pesantren Lirboyo bersama-sama berangkat ke Surabaya mengusir penjajah. Bersama-sama santri Jombang, santri Abbas Buntet, lalu kemudian juga dari Banten dan dari mana-mana kumpul di Surabaya. Itu Pondok Pesantren hadir ya dalam momen yang sangat penting, yaitu melawan sekutu di Surabaya. Kemudian yang kedua, Pondok Pesantren juga hadir, Pesantren Lirboyo hadir. Ini ada suara celak-celak apa ya? Halo, suara saya jelas ya? Ya, lanjut. Kiai, jelas. Lanjut. Iya. Tadi celak-celak suara, nggak tahu ya suara apa itu. Nah, oke. Kemudian momen yang kedua, Pondok Pesantren Lirboyo juga hadir dalam momen krisis politik pada saat G30 SPKI. Pada saat G30 SPKI itu ada tokoh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Gus Maksum, yaitu nama aslinya Romo Kiai Haji Maksum Johari. Beliau tampil berkontribusi besar untuk menyelesaikan krisis politik pada masa G30 SPKI, tentu saja didukung oleh para kiai dan santri-santri Lirboyo, dan pada akhirnya Indonesia bisa move on, bisa melalui krisis politik pada saat G30 SPKI itu. Dan tentu saja perlu diketahui bahwa Gus Maksum ini adalah juga muridnya Kiai Makhrus Ali. Jadi Kiai Makhrus Ali ini, Romo Kiai Makhrus Ali ini adalah orang Cirebon yang selain pinter ngaji kitab kuning, juga memiliki banyak wirid, memiliki aurat-aurat, lalu kemudian banyak karomah-karomah, dan juga pandai pencak silat. Jadi di ilmu-ilmunya dari Cirebon itu, dan saya kebetulan juga orang Cirebon ya, nah itu diturunkan ke Gus Maksum, dan Gus Maksum itu merespon gerakan G30 SPKI dengan baik, dan Indonesia terselamatkan dari krisis politik pada waktu itu. Nah, dan yang ketiga, Lirboyo itu juga banyak menghasilkan alumni-alumni yang menjadi tokoh dari tingkat nasional, regional, dan lokal. Jutaan alumni Pondok Pesantren Lirboyo itu bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan, karena pondok tua dan banyak pencetak tokoh dan para kiai. Kita ambil contoh saja, kalau zaman modernnya yaitu Mbah Maimun Zubair, lalu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj,
kemudian ada lagi Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, kemudian Kiai Nur Iskandar yang memiliki banyak pesantren Asidikiyah, kemudian Kiai Anwar Iskandar yang sekarang menjadi Ketua MUI Pusat dan juga Rois Surya PBNU, dan masih banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh kiai yang berkontribusi positif dan konstruktif bagi bangsa ini yang dilahirkan dari rahim Pondok Pesantren Lirboyo. Karena itu ini pesantren yang sudah memiliki jasa besar. Tentu saja pondok pesantren yang lain juga memiliki jasa besar bagi bangsa ini. Dan Pondok Pesantren Lirboyo itu juga termasuk pesantren yang independen. Pesantren yang artinya kalau dikasih apa namanya, seperti yang dikatakan Kiai Imad tadi, Pak Kiai Imad, bahwa pondok pesantren selama ini mandiri, gitu ya. Karena kemandirian itu adalah ciri dari pondok pesantren, dan pesantren Lirboyo itu kan lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, gitu. 1 abad lebih, gitu. Jadi sekitar 25 sampai 30 tahun sebelum Indonesia merdeka, Lirboyo sudah ada. Dan dalam cerita bahwa tanah pesantren Lirboyo itu adalah dari mertuanya Romo Kiai Haji Abdul Karim, namanya Mbah Soleh. Jadi Mbah Soleh itu, beliau adalah teman akrabnya Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Soleh ini punya putri, namanya Nyai Domroh. Mbah Soleh kemudian sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan untuk mencari menantu, ya, mencari menantu dari santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian kata Syekhona Khalil Bangkalan, dikatakan, oh itu ada, katanya, Abdul Karim, orangnya, anaknya sedang ngabdi di pondok pesantren Tebu Ireng Hasyim Asy'ari, seperti itu. Lalu kemudian dari Bangkalan, Mbah Soleh itu langsung ke Jombang menjemput Mbah Abdul Karim, calon menantu Mbah Soleh itu. Kemudian dikasih tahu Mbah Hasyim bahwa kedatangan saya ke sini dari rekomendasi dari Syekhona Khalil Bangkalan. Tujuannya untuk bertemu dengan santri yang sedang ngabdi di Tebu Ireng, yaitu Abdul Karim. Nah, ditemukan, lalu kemudian Kiai Abdul Karim dibawa dari Jombang ke Kediri, dinikahkan dengan putrinya Mbah Soleh, lalu kemudian dikasih tanah yang sekarang berdiri Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo itu berdikari, mandiri, murni dari seorang kiai, yaitu Mbah Soleh, lalu kemudian dirintis oleh menantunya, yaitu Romo Kiai Haji Abdul Karim. Jadi memang kemandirian pondok pesantren pada umumnya itu menjadikan genuine dan tidak bisa tergoyahkan oleh manuver atau oleh persekusi atau fitnah, framing dan lain sebagainya yang sekarang ini kita saksikan bersama. Karena pondok pesantren itu memiliki kemandirian, ya, berdiri di atas kakinya sendiri, gitu. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pondok pesantren itu terbukti, gitu, keberadaannya itu dapat menjadi satu pendidikan alternatif dan problem solving bangsa, di mana saya ingat betul ketika saya masih di pesantren itu, kenakalan remaja itu sangat masif pada saat itu, ya, tahun 90-an. Nah, orang tua itu banyak yang bingung, harus dititipkan kemana, harus disekolahkan di mana, dididik di mana anak-anaknya itu, karena di sekolah umum banyak tergoda dengan kenakalan remaja, gitu ya. Nah, akhirnya alternatif dan sekaligus problem solving bagi orang tua pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang ini, itu adalah pondok pesantren. Apalagi mungkin saat ini
pondok pesantren lah satu-satunya yang bisa mendidik 24 jam gitu ya, non-stop. Coba bayangin Ajengan Yusuf, hanya pondok pesantren yang memiliki sistem pendidikan 24 jam non-stop. Yang lain coba lihat, paling banter dari pagi sampai jam 3 sore gitu ya, yang katanya full day itu. Tapi kalau pondok pesantren, hidup pesantren itu selama 24 jam dan kiainya itu siap melayani, membimbing santri selama 24 jam. Saya ingat betul ketika saya kelas 3 aliyah, ya, aliyah Lirboyo itu, ada selalu setiap malam Jumat, ya, malam Jumat jam 12 malam itu istighosah yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, beliau juga adalah ulama yang ahli wirid, ahli istighosah. Kemudian beberapa wiridan dan pikiran juga kami mendapatkan sanadnya dari Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, karena itu sebetulnya eksistensi pondok pesantren ini bukan hanya pendidikan, tapi juga kawah canda di muka gitu ya. Kayak semacam penempaan hidup lebih jauh dari sekedar sistem pendidikan, akan tapi juga sistem bagaimana menyikapi kehidupan. Karena proyeksi santri itu bukan sekedar bisa ngaji kitab lalu kemudian bisa menjelaskan apa isi kitab, akan tapi juga bagaimana santri itu juga dibekali karakter dan penempaan hidup agar ketika pulang berada di tengah masyarakat dia bisa menunjukkan bahwa ilmunya itu bermanfaat dan barokah. Dan yang terakhir nih ya, yang perlu diketahui oleh publik juga adalah bahwa guru dalam pandangan santri, ya, dalam dunia santri, guru kiai itu adalah orang tua kita, gitu. Orang tua yang telah melahirkan kita dari kebodohan, ya, dari kebodohan yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, yang menghantarkan, gitu ya, yang menghantarkan kita dari yang tadinya tidak bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kuning, yang tadinya akhlaknya buruk bisa menjadi baik, dan minat dzulumati ilan nur lah ya, gitu. Nah, sedangkan orang tua kita, orang tua biologis, ya, itu melahirkan tubuh kita ini dari rahim lahir ke dunia. Jadi kita punya pandangan bahwa ridhonya orang tua, ya kan, itu menunjukkan ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridho, ada pada ridho kedua orang tua. Sama juga ridhonya Allah itu ada pada ridho guru kita. Sehingga yang perlu dipahami adalah bagi masyarakat umum, kalau masyarakat umum kan menganggap, ya, barangkali ya di dunia masyarakat sekuler itu guru itu hanya orang yang transfer knowledge saja gitu ya, mentransfer ilmu pengetahuan, setelah itu selesai, mentransfer informasi, setelah itu lulus selesai, nggak ada hubungan apa-apa, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau santri nggak seperti itu. Santri itu menganggap bahwa kiainya, gurunya itu adalah orang tuanya, gitu. Orang tuanya yang tidak bisa kita anggap bahwa guru itu ada bekasnya. Guru tidak ada bekasnya kalau dalam pandangan santri. Dan itu hubungannya antara santri dengan kiai itu ila yaumil kiamat, sampai akhirat, gitu. Sampai kita itu menjadi santri itu tawasul, kirim Al-Fatihah kepada kiai kita, kepada kiai-kiai kita yang sudah mendahului kita, karena ada kohesi sosial, ada keterikatan batin yang sangat kuat antara santri dengan kiainya. Dan ini yang perlu dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kalau sekali lagi yang terakhir, sekali lagi masyarakat umum yang tidak paham dunia santri, jangan membangun
narasi dengan asumsinya sendiri, gitu. Yang asumsinya itu salah paham atau sesat pikir, gitu. Tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dipikirkan, apa yang sebetulnya dirasakan, diyakini oleh para santri, oleh para kiai, oleh dunia santri. Jadi memahami dunia santri harus dengan cara pandang santri, dengan cara pandang pesantren, bukan dengan cara pandang dari luar pesantren, seperti Baik. itu, agar tidak Ya. salah paham. Gitu. Baik, pada intinya Kiai Mukti Ali bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik ya untuk pembentukan karakter bangsa ya, dan tidak diragukan lagi bagaimana eksistensi, kemudian juga pengorbanan dan juga jasa pondok pesantren dalam membangun bangsa ini. Baik, Kiai Imad, Kiai Imad, mungkin ada Ya. statement terakhir bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan. Apa pesan Kiai bagi insan media agar memahami pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat peradaban Islam Nusantara? Ini bagaimana, Kiai? Iya, ada yang bertanya kepada saya tentang apa yang terjadi dengan apa yang diberitakan oleh Trans 7 kemarin. Apakah saya marah ketika melihat tayangan Trans 7 itu? Kata saya, penghinaan terhadap kiai yang tersembunyi aja, saya marah, walaupun penghinaan pada kiai secara tersembunyi itu tidak banyak dipahami orang. Apalagi ini yang terang-terangan demikian. Penghinaan yang tersembunyi itu diantaranya kalau ada orang mengatakan bahwa seorang Habib itu walaupun bodoh, itu lebih mulia dari 70 kiai. Itu pernyataan kan banyak orang yang gak marah. Tapi saya marah, karena itu saya tahu bahwa di situ ada penghinaan terhadap para kiai. Nah, apalagi penghinaan yang zahiron jelian seperti apa yang diberitakan oleh Trans 7 itu. Nah, menurut kita ya, kaum santri ini ya, bahwa penghormatan terhadap kiai itu sama seperti tadi narasi yang telah diberikan oleh Yai Mufti Ali. Ini kebetulan namanya guru saya sama dengan Yai Mufti Ali nih. Saya punya guru yang tadi saya sebutkan pesantren Darul Hikmah Secilung itu namanya Yai Mu'ti itu. Yai Mu'ti, Allah maghfirlah ya. Nah itu, jadi saya ketika melihat Yai Mufti Ali ini sama seperti melihat guru saya. Itu dalam pondok pesantren, Mas Yusuf Mas dan Mas Taufik, itu manggilnya itu dengan ubuah, dengan umumah, dengan panggilan-panggilan yang kebapaan, panggilan yang mengandung nilai-nilai silaturahmi. Contohnya Yai. Yai itu dalam perspektif kita orang Banten itu mamang jauh gitu. Jadi Yai, kalau ada mamang, mamang punya mamang itu namanya Yai. Nah, santri dengan santri itu manggilnya mamang kalau di pondok pesantren. Agar ada ikatan dengan sesama santri sebagai seorang saudara walaupun agak saudara jauh. Lalu kalau di Banten memanggil anak kiai dengan sebutan Aang, itu artinya menjadikan santri itu adik daripada anak-anak kiai itu. Jadi hubungannya hubungan kekeluargaan. Di antara yang lain juga selain manggil yai, yang hubungannya itu sudah untuk kiai tua, itu ada yang manggilnya abah. Ya, kiai yang dipanggil abah itu biasanya ukuran kiai-kiai yang setengah tua tapi tidak terlalu tua. Ada lagi yang dipanggilnya Aang. Kiai masih tetap maunya dipanggil Aang walaupun udah tua. Saya punya kiai di pesantren Riyadul Alfiyah di Kadukawang itu panggilnya masih tetap Aang aja. Ada yang manggil mama tapi juga ada yang manggil Aang. Akang atau Aang. Kemudian ada juga di Kresek ini, di tetangga Kresek lah, pesantren kiai yang sangat tabakhur ilmunya, itu masih dipanggilnya mamang aja. Jadi dia nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil abah, nggak mau dipanggil syekh apalagi, tapi maunya dipanggil tetap mamang seperti dulu dia dipanggil di pesantren. Dan ini adalah sebuah tradisi unik yang dimiliki oleh pondok pesantren, yang saya kira itu orang-orang liberal, orang-orang modern itu nggak ngerti itu model-model begitu. Makanya Clifford Geertz
yang mengklasifikasikan masyarakat Islam di Indonesia menjadi 3, yaitu ada priai, ada abangan, ada santri, itu saya kira memang realitasnya demikian. Dan yang mayoritas itu adalah para santri. Ada priai, muslim priai, ada muslim abangan, ada muslim santri, dan muslim santri ini kita, orang-orang pondok pesantren. Sekarang ada muslim priai karena dia banyak duit bikin pesantren. Ini yang bikin rusuh ini. Yang bikin citra pesantren acak-acakan, ada orang-orang priai banyak duitnya bikin pesantren. Ciri-ciri pesantren kalau dia pesantrennya itu adalah pesantren ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Saya tambahin sekarang, Nahdlatul Ulama wa PWILS. Yaitu pondok itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ada pondok itu di tengah-tengah kampung. Karena biasanya kiai hidup dulu di kampung, kemudian ada anak ngaji 1-2 orang, kemudian tambah santrinya, tambah luaslah pesantrennya untuk menampung para santri itu. Itu ciri khas daripada kiai-kiai ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Nah, kalau sekarang ini orang priai, dia bikin pondok pesantren, dia punya duit dulu nih, 5 miliar, 10 miliar, dia beli tanah, kemudian dia beli tanah, dia bangun pondok pesantren yang besar, kemudian yang fasilitasnya sangat eksekutif, pakainya AC, pakainya spring bed, luar biasa, bayarnya aja masuknya 40 juta, kemudian per bulannya ada yang sampai 2,5 juta dan lain sebagainya, itu 2,5 juta, itu bisa 1 tahun mondok di Lirboyo dan di pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Cempaka Banten ini. Tapi untuk di pesantren-pesantren priai itu hanya per bulan 2,5 juta. Masuknya ada yang 40 juta. Saya pernah acara Nahdlatul Ulama gitu di pesantren yang modern begitu. Kemudian saya tanya ini berapa masuknya? Itu 40 juta masuknya. Yang pesantren siapa? Yang pesantren anak bareskrim, polisi-polisi, perwira-perwira gitu. Jadi mereka itu bukan untuk kemudian menjadi seorang mutafaqih fiddin yang akan menjaga agama ila yaumil qiyamah li ibqa'il Islam, tetapi mungkin hanya untuk agar dia tidak terkontaminasi oleh pergaulan bebas misalnya, tujuannya ada yang seperti itu. Tapi kalau dia itu adalah secara genealogis dan historis merupakan para penyebar agama Islam di masa lalu, memang dirinya itu ada genetik, DNA-nya itu DNA penyebar agama Islam. Dia pesantren itu untuk menyebarkan agama Islam. Maka anak-anak kiai di Lirboyo dan Peloso banyak yang tidak mau sekolah. Kenapa? Karena untuk melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren yang paling dibutuhkan adalah mutafaqih fiddin itu. Kalau sekolah jadi SH kayak Mas Taufik banyak yang bisa, asal kita masuk kuliah, rajin duduk ya kan, ngerti kagak ngerti, kita 4 tahun, 5 tahun lulus, bisa. Tapi jadi kiai ini ada kekhasan yang tidak bisa begitu saja. Orang misalnya mondok 7 tahun di Lirboyo bisa pinter, nggak demikian. Ada hal-hal yang aneh gitu di dalam pondok pesantren secara spiritual yang tidak bisa dipahami sekali lagi kecuali oleh orang-orang santri. Jadi ini perlu diketahui nih sama orang-orang sekuler itu. Kita juga melihat Anda itu, hai orang-orang sekuler, orang-orang priai, itu kadang-kadang ketawa gitu. Menganggap diri Anda itu aneh. Hidup ini akan ada akhirat, tapi Anda seakan-akan orang yang tidak paham bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Anda sudah tua, mau cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian seakan-akan Anda tidak akan dihisab di hari nanti. Itu kita juga seperti Anda melihat. Kalau Anda melihat kami aneh sebagai seorang santri, kami juga melihat Anda itu aneh. Karena kami meyakini bahwa ada akhirat setelah dunia ini. Ada surga dan neraka. Setelah kami ada kesenangan atau susahan hidup di alam dunia ini. Jadi Anda memandang dari perspektif Anda terhadap kami, tentu tidak akan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dari perspektif kebenaran dan kebahagiaan yang Anda pahami. Seperti kami juga mentertawakan Anda ketika Anda berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan genre kami dalam kehidupan dan dalam memandang hari ini dan masa depan. Jadi kita masing-masing saja saling harga menghargai, hormat menghormati. Anda masuk bikin partai, silakan bikin partai. Anda
mau nyari uang yang banyak, silahkan nyari uang yang banyak. Sudah punya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, Anda mungkin itulah kebahagiaan Anda, dan bagi kami itu bukan semacam itu kebahagiaan, ya kan? Nah, jadi kita masing-masing saja saling hormat menghormati secara istilahnya kehidupan sosial yang hari ini media merupakan sebuah ornamen atau elemen penting di dalam kehidupan sosial hari ini. Harus hati-hati. Jurnalisme ada kode etiknya. Ada kode etiknya, dan ini harus betul-betul dijaga, sehingga bagaimana cara Anda menyajikan sebuah berita yang bagi Anda ini adalah bukan sebuah hal-hal yang idealis menurut Anda, yang ideal, tapi menurut kami ideal. Karena apa? Kami ada mustandardnya, ada dalilnya. Menghormati guru ada dalilnya. Adapun hal-hal yang lainnya mungkin kita akan muhasabah kalau memang itu dianggap tidak lagi layak menurut pandangan kami dan ijtihad kami. Tapi bukan menurut apa yang Anda atur dalam hidup kami sebagai seorang santri, tapi apa yang kami ijtihadi bahwa ini perlu untuk dirubah. Bukan atas apa yang Anda inginkan kami untuk berubah. Karena kami punya dasar, kami harus bagaimana sebagai seorang santri dan sebagai seorang penerus para penyebar-penyebar agama Islam, yang kami akan wariskan itu semua mustikanya kepada anak kami pada cucu kami ila yaumil qiyamah, sampai agama ini tidak akan pernah padam di alam dunia ini. Demikian Mas Yusuf, Mas. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan yang luar biasa dari Ki Haji Amaluddin dan salah satu alumni daripada Pondok Pesantren Lirboyo, saudara sekalian. Karena kalau kita lihat di sampel atau video yang ditayangkan di Trans7 itu Kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal ini, saudara sekalian, ya ada hal yang menarik yang dikritisi oleh pihak Trans7, yaitu ketika santri seakan-akan diperbudak oleh kiainya, saudara sekalian. Nah, jadi ini bukan seperti apa yang dia sampaikan, apa yang mereka sampaikan dari pihak Trans7, saudara sekalian. Karena ketika santri berkhidmat di rumahnya kiai, nyapu, lalu kemudian kalau ada kegiatan pondok pesantren, gotong royong, lain sebagainya, saudara sekalian, itu sekali lagi bukan paksaan dari kiai, bukan daripada kewajiban seorang santri ketika ada seperti itu membantu, tapi itu semua semata-mata ikhlas, saudara sekalian. Bagaimana kita, seperti yang dikatakan oleh Kiai Jamaluddin, ya ada amal jariah ketika kita ikut membangun daripada pembangunan pondok pesantren. Nah, jadi itu akan menjadi amal kita nanti di yaumil akhir, saudara sekalian. Itu akan menjadi bisa kita bilang ya nostalgia kita lah, ketika kita mengangkat bambu dan terpleset lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi kebahagiaan tersendiri kita menjadi alumni pondok pesantren, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahanlah pihak Trans7 klarifikasi terkait dengan video tayangan itu dan menghapusnya, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.